Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbayati dengan ujung NIM 014 dari kelas mata kuliah Psikologi Kognitif 4D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Neuroscience Kognitif untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Kognitif. Neuroscience ini merupakan ilmu yang mempelajari sistem syaraf, terutama neuron atau juga sel saraf. Neuroscience disebut juga sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi syaraf lainnya. Neuroscience ini mengkaji mengenai kesadaran dan kepekaan otak dari segi biologi, persepsi, ingatan, dan pembelajaran. Kognitif adalah segala hal proses pembelajaran dan adaptasi individu, meliputi proses pemahaman, imajinasi, penilaian, pengungkapan makna, dan juga penalaran. Nah, dari penjelasan tadi mengenai neuroscience dan juga kognitif, dapat kita pahami bersama bahwa neuroscience kognitif ini adalah ilmu yang mempelajari kognisi individu dengan penekanan pada perkembangan maupun fungsi-fungsi otak. Selain itu, ada juga hubungan neuroscience dengan psikologi kognitif. Apa aja sih hubungannya? Nah, yang pertama ini ada menggambarkan kinerja otak. Jadi, contohnya ini dalam kemampuan berbahasa, kreativitas, pola pikir, dan lain sebagainya yang dimiliki oleh individu. Karena neuroscience ini berhubungan dengan otak dan psikologi kognitif ini berhubungan dengan mental. Jadi, keduanya ini sangat berhubungan. Terus yang kedua ada menyelesaikan patologi atau suatu permasalahan di mananya ini misalnya adanya keterlambatan dalam tumbuh kembang individu. Jadi misalnya ketika ada individu yang mengalami keterlambatan dalam berbicara, maka neuroscience ini akan membantu memecahkan permasalahan tersebut dengan melihat sel saraf atau fungsi otak bagian mana yang mengalami kerusakan pada individu tersebut. Nah, yang ketiga ini ada mengetahui pola pikir. Ini contohnya ketika seorang mendapatkan rangsangan dari luar, respon apa atau perilaku apa yang akan diberikan oleh individu tersebut. Nah, perilaku yang timbul ini apakah sesuai dengan pola pikir yang ada pada individu tersebut. Selanjutnya, ini ada aspek-aspek neuroscience kognitif, di mana di sini ada 3. Yang pertama ada otak, yang kedua ada sistem saraf, yang ketiga ada lokalisasi fungsi. Yang pertama ini ada otak. Otak ini merupakan organ dalam tubuh individu yang mengontrol langsung pikiran, emosi, dan motivasi diri manusia. Otak ini berada di dalam tengkorak manusia dan individu lainnya. Terus ini kalau di otak sendiri semakin besar individu, maka semakin bertambah besar pula otak yang tetap berada di dalam tengkorak individu tersebut. Semakin lama akan semakin berlekuk otak tersebut, dan ini menandakan semakin banyak lekukan, semakin banyak informasi yang disimpan oleh otak tersebut. Terus yang kedua ada sistem saraf. Ini sistem saraf merupakan kemampuan dasar manusia untuk memahami, beradaptasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sistem saraf juga sendiri ini berperan dalam menerima, memproses, dan merespon informasi yang didapatkan dari lingkungannya. Terus yang ketiga, ini ada lokalisasi fungsi. Lokalisasi fungsi ini mengacu kepada hal spesifik otak yang mengontrol kemampuan dan perilaku individu secara spesifik. Itu dia aspek neuroscience kognitif. Yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari neuroscience kognitif. Ini ada beberapa, tetapi saya akan menyampaikan satu-satu untuk kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya sendiri, ini memberikan pemikiran baru bagaimana otak manusia bekerja. Jadi ada pemahaman dan juga ilmu baru mengenai bagaimana proses otak manusia bekerja. Terus kekurangannya, ini memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mempelajari bagaimana otak manusia bekerja. Itu untuk kekurangan dan kelebihannya. Demikian materi yang saya sampaikan mengenai neuroscience kognitif. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Siti Nurbayati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.